Iya Pak, waktu itu Bapak juga pernah ya Pak di PI 2 itu Pak Dedi juga melakukan survei 360 derajat, jadi dari kepala sekolah, dewan guru 5, dan murid 5 juga. Mungkin dari waktu survei 360 derajat yang saya lihat dan Bapak Dedi berefleksi itu belum tampak gitu, misalkan dari pembelajaran yang berdampak pada muridnya masih belum tampak gitu, terus istilahnya dari mulai kedisiplinnya Pak Dedi sendiri gitu. Nah, bagaimana Pak untuk hasil survei yang sekarang gitu dari PI 2 sekarang udah PI 6 gitu, apakah si hasil survei tersebut ada perubahan gitu atau misalkan masih tetap seperti itu? Bagaimana Pak? Terima kasih Bu. Untuk hasil survei, kebetulan saya survei ke siswa yang paling antusias di survei itu di siswa Bu. Jadi mereka merasakan juga setiap pembelajaran yang saya gunakan di kelas ketika saya menggunakan materi atau ilmu yang didapat dari TGP itu, ya saya rasa saya masih monoton, masih menggunakan masih suka kesel sama murid, masih suka kadang ada marah lah gitu, karena nggak nurut, kayak misalkan kamu tuh harus gini, harus kata bapak harus gini. Ternyata sekarang nggak kayak gitu kata-katanya. Jadi ternyata murid itu butuh lebih diperhatikan, tapi dengan metode atau menggunakan kemauan dia, apakah dia mau menggunakannya visual kah, mau menggunakannya audio kah, atau membaca atau dan sebagainya, tergantung minat dan kebutuhannya mereka sendiri itu. Jadi mereka juga sebelumnya kan saya biasanya kalau mau belajar Pak yang ajar saja gitu Pak. Tapi kalau kemarin ketika sudah mengikuti ini, saya melakukan survei dulu di awal sebelum pembelajaran. Untuk misalkan pembelajaran ganti materi, saya survei dulu materi ini. Iya, asesmen dulu. Mereka maunya pakai apa nih? Saya sediakan waktu observasi sama ibu juga kan waktu itu saya sediakan PowerPoint, saya sediakan video pembelajaran, saya sediakan bentuk dalam bentuk teks. Jadi mereka secara berkelompok milih sendiri, kamu mau kelompok mana, masuknya kelompok ini. Jadi yang antusias di sini, yang paling antusias ya murid itu sendiri sih Bu. Jadi mereka mengalami ikut mengikuti perubahan juga mereka dari segi belajarnya gitu. Terus kalau mungkin untuk ada juga yang masih menurut saya masih stuck, masih diam di tempat, masih perlu peningkatan lagi, yaitu tentang kemarin kan ada yang visi misi sekolah gitu. Karena mungkin saya juga ada di sini guru, ya. Jadi tidak terlalu terlibat dengan kegiatan merancang visi misi itu Pak. Karena ada di visi misi, jadi tidak kurang waktunya untuk ini. Jadi itu mungkin yang akan saya tingkatkan seperti itu. Kalau untuk rekan guru yang lain, saya juga kemarin juga sama Pak Daya, sama Pak Ade selalu berkolaborasi dengan beliau dengan mereka. Walaupun mereka bukan CGP, tapi saya ingin menularkan ilmu yang ada dan didapat di PGP ini ke beliau gitu. Supaya kemudian beliau juga kemarin menjadi narasumber untuk supervisi itu, supervisi akademik. Saya untuk Pak Nurjaya juga kemarin, Pak saya juga pakai Speaking, ternyata beliau juga sudah menetap update dalam segi pembelajarannya ini. Terus ketika observasi juga saya perhatikan sudah menggunakan model TIPEC, BL seperti itu. Jadi pendekatannya sudah pendekatan yang berpihak dengan murid. Jadi kalau tidak, sekarang sudah bukan zamannya lagi untuk minta murid untuk bisa gitu. Ternyata walaupun dia belum bisa, kalau ternyata ada cara lain supaya dia bisa menggunakan, ya itu tadi minatnya dia mau belajarnya pakai apa, pakai audio atau pakai visual, atau kayak misalkan kemarin juga saya ajak di materi P5 Pak, saya kemarin materi P5 kebetulan kebinekaan global, saya ikut mendata aset dengan anak-anak. Ternyata di sini saya baru tahu ada hutan mangga. Ternyata ada hutan mangga di sana. Itu tahunya dari anak-anak. Ternyata di Indramayu itu ada hutan mangga. Tempatnya di daerah Panggung Jaya. Saya baru tahu di sini ada hutan mangga. Ternyata hutan luas banget. Terus ada juga kayak misalkan kesenian. Mereka juga mendata lah bareng-bareng sama anak-anak seperti itu. Jadi pengaruhnya
untuk murid itu ya alhamdulillah kalau menurut saya yang setelah saya ajarin itu responnya sangat positif ya. Jadi dari survei ke anak-anak gitu ya, banyak yang misalkan dari pernyataan, apakah misalkan guru bertanya kepada murid tentang bagaimana cara mengajar yang menyenangkan itu selalu gitu kan, karena ya memang istilahnya di PGP ini kan kita dituntut untuk melihat siswa yang pengen seperti apa nih di asesmen di awal gitu kan, di asesmen diagnostik di awal, apakah misalkan audio atau visual atau audiovisual, kinestetik bahkan gitu kan ya. Nah Pak Dede ya kemarin di PI 5 gitu ya, saya juga melihat mengobservasi langsung Pak di kelas gitu ya, dan istilahnya anak yang sebagian besar laki-laki semua ya Pak, Iya. 10 TSR ya waktu itu. TKR. Oh TKR ya, TKR dengan istilahnya laki-laki semua, tapi Pak Dede dengan walaupun mapel bahasa Indonesia, alhamdulillah gitu bisa mengakomodir gitu kebutuhan murid yang sebagian kelompok ini misalkan menggunakan handphone gitu ya, sebelah sini misalkan nanti mungkin produknya, diferensiasi produknya ke arah ke poster gitu, dan banyak lagi gitu ya Pak. Nah untuk di rekan sejawat juga memang sebenarnya kan yang salah satu dari kompetensi guru penggerak itu menjadi coach bagi guru lah ya Pak, bagi rekan yang lain. Dan tadi yang kata kunci yang saya tangkap di pembicaraan Bapak kan, Bapak sudah berusaha untuk bisa mengeluarkan ya ilmu yang Bapak punya dari PGP. Boleh interupsi saya? Iya. Ini kegiatan inti ya. Iya. Ini alangkah baiknya kalau misalnya kan di sini ada nomor 6, nomor 7 itu sama nggak dengan saya? Kalau di ini apa? Kalau di kegiatan inti saya tuh sekarang baru refleksi hasil survei dulu Pak. Iya. Yang nomor 6 atau nomor 7? Nggak ada nomornya sih. Iya. Itu boleh dibacakan kegiatan intinya. Kegiatan intinya itu refleksi hasil survei, Ya, itu terus yang perubahan dalam pembelajaran, terus penilaian pemetaan aset, sama persiapan panen hasil belajar. yang ini, yang poin-poin ininya, subnya. Sub unitnya enggak sih Pak, nggak ada lagi, hanya istilahnya pertanyaan tematik saja. Menyampaikan hasil analisis dan refleksi dari Ivan Balik dan asesmen mandiri sama nggak dengan saya? Ada nggak kayak gitu? Dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Arahnya ke sana sih Pak, jadi cuman gini aja Pak. Arahnya ke sana sih, jadi ini hanya ke ini saya juga menangkap yang ini jadi tolong dinyatakan aja yang ini jadi yang kurang atau apa gitu. Nah itu jadi biar saya paham ini ibu yang poin yang mana yang dijelaskan gitu. oh iya. Jadi iya. saya menerka-nerka ini yang poin yang di atasnya atau di bawahnya gitu. Oke. Saya sampai di bawah saya. Jadi terlalu luas mungkin ya Pak. Ya, maksudnya fokus ke ini aja. Jadi misalnya ada apa yang perlu ditingkatkan terhadap kompetensi CGP. Tadi sudah ini saya belum menangkap ini yang ibu maksud apa kekurangan dari yang perlu ditingkatkan dari kompetensi CGP. Iya, di bagian ini kan saya menanggapi respon dari Pak Dede terkait Sudah sampai ke mengasah tadi itu terakhir kan kayaknya sampai mengasah, tapi saya belum nangkap ini yang dimaksud dengan kayaknya sih mungkin sudah disampaikan apa kelewat atau ini gitu. Siapa? Iya, jadi saya akan kan dari obrolan saya itu tentang ini refleksi dari Pak Dede terlebih dahulu, baru saya melihat hasil surveinya gitu Pak. Jadi masih di atas ini. Iya, masih di sebelumnya ini sebelum kekurangan yang perlu ditingkatkan. Iya belum Pak. Oh belum. Belum, baru mengapresiasi kemajuan dulu, terus baru melihat
bagaimana tanggapan Pak Dede dulu terkait feedbacknya, terus saya nanti menganalisisnya, oh ternyata ini gitu Pak. Jadi dialognya. Jadi belum ke bawah. Iya. Jadi nanti tolong di underline, Iya, di garis bawah itu peningkatan kompetensi dan terus ini menasah kompetensi. Jadi kata kuncinya itu dimunculkan. Biasa ini ibu mah tarinya kemana ini? Saya menekan-nekan. Iya, belum. Ya silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, dilanjut Pak Dede. Nah, tadi dari kata kunci yang Pak Dede sampaikan terkait refleksi hasil survei gitu ya Pak, dari minat anak gitu kan, istilahnya dengan Bapak Dede melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan program guru penggerak, ternyata minat murid semakin antusias gitu di pembelajaran Bapak. Terus di rekan sejawat juga ya Pak ya, rekan sejawat yang Bapak istilahnya kawal gitu ya untuk menjadi coach, misal maksud saya Bapak Dede menjadi coach. Alhamdulillah kemarin kan di PI 6 juga, di PI 5 juga kan sudah melakukan observasi gitu. Nah, mungkin di sini saya lihat saya analisis di hasil surveinya Pak, ini baru murid yang buruk dan coba dulu. Baik, saya mau analisis. Konsisten dilakukan. Ya. Saya mencoba menganalisis ya Pak, untuk di Pak Dede sendiri kompetensinya itu memang kebanyakan sering dilakukan ya Pak, dan konsisten dilakukan gitu. Itu mungkin ada perubahan dari Pak Dede dari mulai awal mengikuti guru penggerak dan sekarang sudah hampir 6 bulan di program PGP ini. Jadi kebanyakan jawaban dari guru itu sering dilakukan dan konsisten dilakukan. Nah, dari istilahnya keterampilan Pak Dede yang sudah dibekali dari program ini, yang harus ditingkatkannya mungkin dari yang saya lihat di aksi nyata ya Pak ya. Di aksi nyata itu tidak sekedar istilahnya hanya untuk memenuhi tugas saja gitu ya Pak, tapi itu memang dilakukan agar ya perbaikan di sekolah ataupun perbaikan dalam pembelajaran Pak Dede sendiri gitu ya, di aksi nyata di LMS ini gitu. Nah, terakhir kan kemarin LMS-nya itu mengenai aksi nyatanya yang diupload semalam itu tentang apa Pak? 2.3 itu 2.3 itu tentang observasi ya, pasca ya, sampai pasca. Iya, pasca dari pra sampai pasca. Iya. Jadi yang istilahnya checklist ini bentar. Nah, bagaimana Pak? Selain tadi istilahnya yang harus ditingkatkan oleh Bapak itu kan di dalam aksi nyata gitu kan ya. Nah, program yang berdampak pada murid yang istilahnya sudah dilaksanakan di sebelumnya gitu lah. Kira-kira rencana Bapak ke depan itu untuk meningkatkan kompetensi di guru penggerak ini dan dalam diri Pak Dede sendiri, bagaimana Pak rencana Bapak? Terima kasih Bu. Rencana saya untuk meningkatkan di diri saya sendiri untuk penggerak ini, mungkin saya selalu
berefleksi dengan murid, dengan guru, dengan bapak kepala sekolah juga, supaya saya tahu juga setiap kegiatan saya apa kekurangannya. Jadi saya akan mengingatkan tentang merefleksi diri saya sendiri, kemudian meningkatkan juga refleksi juga setiap pembelajaran dengan murid yang biasanya kalau sudah selesai belajar sudah selesai, kasih tugas selesai. Tapi nanti mah untuk umpan balik terhadap murid, terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung atau yang sudah dilaksanakan, itu selalu berefleksi dengan murid, dengan siswa. Jadi pembelajaran apa yang sudah didapat hari ini, seperti itu. Jadi mungkin yang ditingkatkan itu tentang refleksi untuk aksi nyata. Dan nanti kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran itu nanti saya juga akan bicarakan dengan rekan-rekan guru, khususnya MGP saya bahasa Indonesia, untuk menyamakan persepsi untuk supaya setiap pembelajaran biasanya kan di akhir kan ada ujian Bu ya, supaya nanti ketika ujian ya soalnya sama semua gitu. Kalau misalkan materi yang berbeda-beda nanti soalnya beda-beda juga kasihan anak-anak. Jadi nanti saya akan meningkatkan itu tentang refleksi diri, kemudian penerapan di aksi nyata lebih ditingkatkan. Nah setelah berefleksi mungkin harus ada tindak lanjut ya Pak ya, karena istilahnya kita di sebagai guru itu kan ada perencanaan, pelaksanaan, refleksi dan evaluasi, refleksi dan nanti tindak lanjut. Nah kira-kira siapa saja Pak yang akan Bapak libatkan, misalkan ketika istilahnya Bapak itu di dalam kelas kan berefleksi mungkin murid dengan Bapak sendiri. Nah dalam segi kompetensi guru penggerak yang lainnya, Bapak itu kan akan mengasah misalkan peran coach untuk guru yang lain. Nah yang Bapak libatkan itu apakah dengan rekan sejawat yang memang sudah dari guru penggerak angkatan 7 atau misalkan dengan siapa, dan terkait dukungannya juga gitu. Untuk yang dilibatkan mungkin akan yang jelas murid itu sendiri ya Bu. Kemudian rekan guru, tapi bukan CGP Bu, rekan gurunya. Jadi rekan guru biasa. Kemudian bapak kepala sekolah dan orang tua. Biasanya saya juga kebetulan di grup tuh ada grup orang tua murid. Saya suka kalau misalkan ada anak yang nggak masuk, saya telepon, Bu kenapa anaknya misalkan. Kemudian setiap akhir semester seperti PTS ini kan habis PTS kemarin, saya juga nge-share langsung ke orang tua murid. Bu ini selama 3 bulan pembelajaran kompetensi apa nilainya yang sudah dicapai, ini yang masih ada yang belum ini. Jadi saya juga menerima masukan dari orang tua murid untuk bisa kemauan anak itu dalam belajar seperti apa, kalau di rumah seperti apa. Jadi kalau di sekolah kan dari peraturan sekolah ada yang namanya home visit ya Pak, untuk mengecek keadaan siswa, kemudian mengecek di rumah seperti apa, karena kebetulan di sekolah juga ada beberapa peraturan kebijakan yang memang menguntungkan untuk siswa gitu. Karena untuk siswa ini peraturan yang kayak misalkan home visit itu kan tidak hanya untuk mengecek kehadiran saja, tapi keadaan di rumahnya bagaimana. Ya, setiap home visit kan ada laporan juga ke bapak dan ke bapak kasih gitu. Baik, jadi istilahnya yang akan Bapak libatkan itu jelas ketika berkolaborasi itu ya kolaborasinya dengan rekan guru, rekan istilahnya pemangku jabatan tertinggi stakeholder di sekolah gitu, dan istilahnya dengan orang tua murid gitu ya Pak ya, karena istilahnya dalam sinergi kolaborasi itu ya akan semua untuk murid gitu, semua pembelajaran yang berpihak pada murid dan agar murid itu bisa sukses gitulah nanti. Nah dari segi perubahan dalam pembelajarannya Pak ya, yang saya lihat di bulan-bulan kemarin itu terkait perubahan dalam pembelajaran dari penggunaan misalkan metode yang berpihak pada murid, diferensiasi dan ice breaking gitu yang telah Bapak lakukan itu yang memang dirasakan sesuai dengan kompetensi yang ada di guru penggerak. Nah, kira-kira perubahan yang telah dilakukan itu akan terus misalkan berkelanjutankah atau misalkan karena memang kemarin hanya menyelesaikan tugas seperti itu? Pastinya akan selalu saya gunakan karena ini
kaitannya dengan pembelajaran kurikulum merdeka itu kan guru dituntut untuk mampu mengelola kelas. Nah, dalam pengelolaan kelas itu saya menggunakan apa yang sudah dipelajari di PGP ini, kayak berdiferensiasi, menggunakan metode ice breaking, menggunakan metode pembelajaran yang up to date, supaya nantinya pembelajaran di kelas akan berjalan dengan baik. Dan kegiatan ini akan selalu saya gunakan tidak hanya ketika selesai PGP saja. Setelah selesai PGP pun akan saya selalu gunakan, karena apa yang dirasakan perubahannya sangat terasa gitu. Ya karena saya kemarin laki-laki semua yang notabene dari anak mesin, jadi perlu tindakan khusus untuk mereka itu, untuk mengatur mereka perlu tindakan khusus. Kalau untuk yang lainnya insya Allah mereka sudah bisa diajak kerjasama untuk ya itu sekedar apa ya, dalam misalkan diskusi besok nih pembelajarannya ini, yuk kita mau kemana nih kira-kira, Pak besok puisi Pak, misalnya pembelajaran puisi, Pak besok belajarnya jangan di kelas aja lah, bisa nggak Pak di luar kelas biar kita dapat inspirasi kan. Oh ya boleh, silakan, dulu kita mau kemana kita, jadi kita memfasilitasi murid untuk bisa mengekspresikan, bisa berpendapat gitu. Ya diskusi dengan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam PGP ini, seperti itu. Nah dari istilahnya dari tantangan yang ada gitu dari selama 6 bulan ini gitu kan, di awal gitu kan pernah istilahnya Bapak menuliskan harapan dan kekhawatiran. Nah sekarang kan hampir berakhir nih di 6 bulan ini, apa gitu tantangan yang kekhawatiran yang waktu kemarin dikhawatirkan sama Bapak dalam menjalani program guru penggerak ini, baik itu di Bapak menjalani tugas di LMS-nya, terus di pembelajarannya, di sekolahnya gitu, kekhawatiran gitu, apakah misalkan masih ada atau dan tantangannya juga seperti apa gitu Pak? Untuk kekhawatiran di awal mungkin saya itu tidak bisa mengikuti pendidikan guru penggeraknya dengan baik ya. Kemudian karena mungkin kalau di guru penggerak kan kebanyakan itu dari SD sama SMP ya Bu. Jadi mereka ketika sudah jam 12 selesai ada Zoom meeting, ada ruang kolaborasi, atau kan mereka sudah santai, sudah selesai dari tugas gitu. Iya. Sudah dari tugas mengajarnya. Nah ini tantangannya itu kemarin tuh, ketika di jam 1 ada ruang kolaborasi dengan Bu Fasil, pada saat saya lagi sedang mengajar, ya mana dulu nih yang dipilih? Ya, kalau kata Ibu kemarin Bu Kabit kan tugas sebelum mengajar buat dulu RPP. Kalau misalnya buat dulu RPP, mengajar nanti gampang. Menurut saya itu kurang sepakat sih Bu. Karena tugas kita kan adalah tugas guru utamanya mengajar, bukan membuat RPP. Kalau menurut saya maaf kalau misalnya, tapi itu tetap kita harus lakukan karena itu adalah salah satu syarat dalam mengajar. Kalau mengajar tidak ada RPP-nya atau mau belajarnya, ya kita mau arahkan muridnya kemana gitu. Itu setuju saya sepakat. Dan untuk tantangannya itu mungkin saya ketika Zoom atau ketika ada meeting dengan Fasil, ya harus mengalah mana yang dipilih gitu, apakah fokusnya ke mengajar, apakah fokusnya ke Zoom itu. Itu tantangannya. Tantangannya sendiri itu fokusnya ya Pak ya. Jadi tapi selama 6 bulan ini kan tidak terganggu, misalkan rata-rata kan yang namanya arukolnya itu kan istilahnya tidak dari pagi gitu kan, mungkin jadi tidak terlalu mengganggu, mungkin tugas-tugas juga bisa dilakukan di malam hari gitu sampai lembur gitu ya. Nah untuk yang tadi yang saya garis bawahi tentang istilahnya fokus guru itu kan ya memang membuat pernah saya dengar juga membuat RPP atau modul ajar gitu ya. Ya memang sih lebih penekanannya kan bagaimana tuh fokus sebagai guru yaitu mengajar gitu. Tapi ya tetap pedoman kita yang namanya
kita mengajar itu kan harus mempunyai skenario-nya gitu. Istilahnya kalau membuat film, kalau nggak ada alurnya, nggak ada skenario-nya, pasti kemana-mana gitu. Tapi kalau kita dibuat perencanaan di awal, perencanaan awalnya sudah baik kan, waktu PLTK di Sendikbud juga kan, ketika perencanaan kita sudah baik, maka pelaksanaan itu kan setengah dari perencanaan itu pasti akan baik juga, seperti itu. Terus ada ini sih ketersambungannya gitu. Kalau kita mau mengarahkan murid untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran, ya harus ada skenario-nya dulu ya. Skenario itu dicurahkan di modul ajar seperti itu. Iya, betul Pak. Betul Pak, bagaimana, ada yang kurang? Yang memuaskan tadi yang memuaskan, mengapresiasinya gitu ya, memuaskan dari CGP yang gitu. berjalan ini cukup memuaskan. Sudah disampaikan? Sudah memuaskan. Sudah. Tadi apa? Jadi terkait ini yang terkait apa? Terkait Pak Dede yang selama 6 bulan ini kan, misalnya dari segi keterampilannya kan ya Pak, keterampilannya juga sudah secara signifikan lah istilahnya, dari mulai tadinya istilahnya hanya di pembelajaran yang biasa gitu ya, keterampilan ketika sudah di guru penggerak tadi sudah ada peningkatan keterampilan yang signifikan, sikapnya juga terutama Pak. Tadi saya sudah melihat Pak Dede juga kan di awal mengikuti PGP ini kan, yang tadinya agak telat gitu ya, melaksanakan tugasnya telat gitu, masuk ke ruang kolaborasi dengan Fasil juga suka harus diworo-woro aja gitu, dan istilahnya seiring berjalannya waktu, perkembangan sikap dari Pak Dede juga sudah semakin ada perubahan seperti itu. Iya. Oke. Nah, baik, untuk proses di modul ini Pak, di modul yang aset itu di modul 3.2 ya Pak. Nah, untuk aset yang ada tadi saya sempat mendengarkan Bapak bercerita tentang mendeskripsikan tentang ternyata aset di lingkungan sekolah ini juga Bapak juga dengan murid gitu ya Pak, dengan murid ternyata menemukan aset itu, misalkan seperti kebun mangga seperti itu, ternyata ada itu yang merupakan kan aset yang dimiliki gitu, tidak hanya istilahnya kita melihat kekurangannya gitu, karena dari program guru penggerak ini kan lebih ke bukan mencari kekurangan tapi mencari kekuatan yang ada, istilahnya dari bahan bekas aja gitu ya, kalau itu memang aset yang dimiliki ya itu bisa jadi bernilai baik gitu kan ya. Nah, dari proses penilaian aset nih di sekolah ini, bagaimana yang Bapak lakukan itu terkait aset yang dimiliki sekolah ini? Baik, Bu. Aset yang dimiliki sekolah ini tentunya ruang kelas yang sudah bagus ya, sudah mencukupi, karena kebetulan di sini kan perjurusan, untuk bengkel juga ada, bengkel di sana, terus ada lab komputer juga ada. Untuk aset untuk sekolah ini ada ruang kelas yang sudah standar, kemudian ada juga perpustakaan. Kebetulan kemarin perpustakaan di tahun kemarin launching ruang perpustakaan yang tadinya masih nebeng ruang perpustakaan, tapi untuk tahun kemarin sudah ada itu kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah mengadakan atau membuat sebuah ruangan untuk perpustakaan untuk membaca anak-anak. Nah, untuk aset-aset yang lainnya, aset lingkungan juga tahu apa sekolah dulu aja? Sekolah lingkungan. Itu tadi baru fisik gitu. Iya. Itu fisik. Mulai ke lingkungan ke. Kalau untuk ini ya pastinya guru-gurunya juga sudah memenuhi kualifikasi di sini, sudah S1, kemudian aset itu ya manusianya gitu ya. Manusia. Kemudian untuk perusahaan, ada lapangan olahraga, aset finansial, mungkin di sekolah ini dari dana bos, komite, dan ini sumbangan alumni ya Pak. Untuk aset sosialnya juga di sini ada komite sekolah, orang tua siswa, alumni. Untuk aset budayanya ada di sini, ada semangat gotong royong,
udah membantu antara warga sekolah. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal orang tua dari siapa, di sini suka ada apa yang impak ya Pak ya, untuk menyumbang orang tua murid yang termasuk siswa non muslim juga. iya, siswa non muslim juga Di SMK lu ini ada ada siswa non muslim Ada, juga iya, ya. ada siswa non-muslim. Kan basicnya yayasan Islam ya Pak ya. Kalau untuk nilai luhur yang di sini yang di jenjang tinggi yaitu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Nah itu untuk pemetaan aset langkah awal, ya langkah awal untuk mewujudkan sekolah atau pendidikan sekolah yang berkualitas ya kita harus itu analisis aset yang kita miliki. Karena kan nanti dari aset itu kita gali kekuatannya apa. Untuk dari tadi proses pemetaan aset ini, ketika Bapak melakukan pemetaan ini, aktor-aktor yang terlibat itu siapa aja Pak? Ketika Bapak memetakan ini? Oh, yang jelas Bapak Kepala Sekolah itu sendiri karena yang mengetahui aset di sini adalah beliau yang mengetahui aset apa saja yang ada di sekolah ini. Kemudian ada juga mungkin sapras ya Pak untuk namanya, kemudian termasuk juga dengan rekan guru dan murid juga ikut menganalisis aset yang dimiliki di sekolah. Nah dalam proses mengidentifikasi aset ini, bagaimana misalkan adakah tantangan gitu atau misalkan kendala dan ketika mengidentifikasi ini kan istilahnya itu identifikasi aset di sini kan hanya sekedar wawancara gitu ya Pak. Nah untuk ketika asetnya sudah ada gitu, nah untuk aset itu bernilai memiliki kekuatan nih, bagaimana Pak identifikasi Bapak terkait hal tersebut? Iya, jadi untuk identifikasi kekuatan seperti itu tersebut, ya kita lihat dulu kegunaan aset ini untuk apa. Misalkan kayak ruang kelas yang sudah standar, apakah ruang kelas ini pada saat pembelajaran sudah layakkah, misalkan ada perlu perbaikan atau misalkan mading yang di depan itu. Nah itu merupakan aset juga kan yang di murid. Nah itu setiap mungkin dari anggota OSIS kadang suka ada apa namanya ya mengganti materi baru di mading gitu. Jadi ya kita harus tahu dulu kekuatannya untuk aset ini untuk apa gunanya. Nah ketika mengidentifikasi itu tantangannya apa Pak? Oh ya mungkin untuk tantangannya kalau mengidentifikasi aset ya yang jelas ini Pak, aset itu digunakannya untuk siapa misalnya. Tantangannya lebih ke pada saat pendataan gitu. Contohnya harus bicara dengan Bapak Kepala dulu ya. Saya kalau ngomong dengan Bapak Kepala agak segan Bu. Saya ada segan dengan Bapak Kepala karena kan ini nanti takutnya tuh disangkanya yang data ini buat apa gitu kan. Ini ada ini untuk apa gitu. Takutnya disangka yang untuk penyalahgunakan. Oh ini nih nanti tahu semua aset sini. Takutnya seperti itu. Jadi tantangannya ke diri sendiri sih Bu. Tantangannya diri sendiri untuk mampu berani mengungkapkan atau menanyakan sesuatu ke Bapak Kepala Sekolah atau ke bidang siswa sarana dan prasarana. Karena kan kebetulan Bapak Kepala Sekolah juga kan selalu standby di sekolah ini. Malah tuh kalau misalkan guru belum pulang, Bapak belum pulang. Jadi nungguin guru pulang dulu. Datangnya di depan apa? Jadi beliau sudah mencontohkan ya tadi mencontohkan hal yang positif juga untuk guru-guru yang lain. Jadi tantangannya ke diri sendiri gitu ya saat mengidentifikasi aset dan sumber daya sekolah di situ ya. Nah tadi ya karena mungkin dari identifikasi itu kan nanti Bapak juga kan istilahnya mengetahui gitu sebagai guru penggerak kan bahwa sebenarnya kita tidak hanya punya ruang lab saja gitu, dan istilah itu kan di aset fisik di sekolah. Ternyata aset yang lain di luar sekolah pun tadi bisa digunakan pembelajaran. Bahkan misalnya kalau saya lihat
di sini kan udah ini ada hotelnya, bisa kan digunakan. Mungkin pembelajarannya barangkali bahasa Indonesia di hotel juga nggak mungkin gitu kan. Itu kan aset juga. Jadi karena istilah kekuatan yang ada di sini seperti itu gitu kan, setelah mengetahui, setelah diidentifikasi ternyata banyak sekali kekuatan yang dimiliki. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada kendala lagi untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid itu, karena kita juga itu sudah luar biasa sekali aset yang dimilikinya gitu. Nah, untuk perasaan Bapak nih saat mengidentifikasi aset ini gitu ya, dari sumber daya sekolah ini bagaimana Pak perasaannya? Apakah misalkan dengan segannya gitu Bapak mewawancari Bapak kepala sekolah dan itu timbul dari tantangan juga ke Bapak, bagaimana? Apa yang Bapak bisa kendalikan dari sana? Ya, untuk perasaan saya ketika menata aset ini sebenarnya cukup senang ya, karena saya bisa mengetahui apa yang dimiliki di sekolah ini. Kemudian kalau untuk saya ini ya saya bisa mengendalikan diri untuk bisa berbicara dengan banyak orang itu, seperti bapak kepala sekolah, bapak bidang sarana atau yang lain, kesiswaan ketika saya membuat rencana program untuk kegiatan di sekolah ini kemarin. Jadi rasanya senang karena bisa membaca aset yang ini untuk digunakan dalam belajar. Ketika tadi Bapak mengidentifikasi sumber daya atau asetnya gitu, pertimbangan apa yang Bapak lakukan gitu untuk menentukan sumber daya itu, bahwa oh ini memang sumber daya di sekolah atau misalkan di luar sekolah juga gitu, pertimbangan apa yang Bapak lakukan? Yang berarti pertimbangan saya yang saya lakukan itu apakah ini berdampak untuk murid atau tidak. Karena misalkan kayak pasar, ini kan ada pasar yang depan nih Bu, ini juga kan termasuk aset. Yang materi bahasa Indonesia kan ada materi yang namanya negosiasi. Nah, bisa tuh di pasar kan sering ada kegiatan negosiasi tuh. Anak itu bisa langsung melihat bernegosiasi. Kalau di pasar itu bagaimana? Ketika mereka melakukan negosiasi dengan pembeli secara online bagaimana? Jadi mereka bisa membandingkan. Jadi untuk aset ini yang kegunaannya itu untuk apa? Dan apakah dampak ini? Adakah dampaknya untuk berdampak untuk murid? Kan kita di sini kan mencarinya dampak positif ya. Dan saya dampak positif misalkan kayak aset-aset yang lainnya, atau dampaknya adakah dampak positif untuk aset yang kita gunakan dalam pembelajaran. Betul, baik, luar biasa sekali ya untuk pertimbangan sumber daya sekolah gitu ya, tidak hanya fisiknya, tidak hanya yang dimiliki sekolahnya apa, ketika di luar, contohnya di sini kan dekat pasar banget gitu ya Pak, terus misalkan di lingkungan tadi yang kebudayaan yang mungkin ada gitu. Nah, bagaimana Bapak istilahnya mengemas gitu ya, ketika memiliki sumber daya itu dilakukan dampaknya positif untuk murid, dampaknya untuk pembelajaran murid gitu ya, yang misalkan ketika pembelajaran bahasa Indonesia bisa dengan ketika materi ini gitu ya dilakukan misalkan langsung gitu kan, dengan pembelajaran kontekstual gitu kan. Nah, itu yang diharapkan memang di program ini gitu kan, di program guru penggerak ini, bagaimana istilahnya memiliki membuat suatu pembelajaran yang berdampak pada murid, dan itu yang terasa langsung gitu kan, kontekstualnya, nyatanya gitu, tidak hanya istilahnya hanya teori, materi, latihan soal gitu kan. Dan istilahnya kan bagaimana murid berliterasi gitu kan, berliterasinya tidak hanya di buku gitu, tapi literasinya itu bagaimana caranya misalkan langsung ke pasar gitu kan, melihat kondisi gitu kan, kondisi lapangan yang ada, apalagi SMK kan, kalau SMK ini kan kejuruan gitu ya Pak, bagaimana anak dibentuk atau buat karakter untuk siap kerja gitu. Walaupun memang gitu ya, kalau di guru penggerak ini kan istilahnya kita murid itu kan memiliki warna sendiri gitu. Bagaimana kita seorang guru penggerak menebalkan
apa yang sudah ada di dalam murid tersebut gitu, dan menipiskan karakter yang kurang baiknya gitu. Nah mungkin dari aset tersebut gitu ya Pak, dari sumber daya sekolah itu bisa pertimbangan Bapak mungkin untuk menentukan sumber daya sekolah seperti itu. Nah dari dalam proses identifikasi itu dan dalam pertimbangan Bapak itu, apakah ada nih yang belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung kemarin di wawancara atau misalkan mengidentifikasi dengan murid gitu, ada yang belum tercapai gitu atau misalkan belum ditemukan, itu bisa dijadikan ini mungkin yang refleksi. belum bisa saya temukan atau belum bisa saya capai itu di minat murid Bu ya. Minat murid ini ketika saya menggunakan misalkan aset Bu ya, mereka kadang masih bingung dalam menggunakan aset tersebut Bu ya. Bingungnya kayak misalkan saya menggunakan tadi dasar. Kadang kalau misalkan anak keluar masih belok, nah beloknya nih nggak tahu nih beloknya nih ke WC apa beloknya ke koperasi gitu. Jadi masih harus saya awasi, masih harus saya dampingi anak-anak ini. Jadi belum bisa saya secara sepenuhnya percaya pada mereka untuk bisa misalkan dalam pembelajaran negosiasi itu saya silakan kalian tungguin, saya tungguin. Memang sebagian besar sudah sesuai dengan harapan, cuman ada beberapa yang memang harus diperhatikan secara khusus tadi. Nah, ada beberapa saja tidak banyak. Jadi hanya misalkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 atau 2, 3, 4 ini kelompoknya sudah selesai. Ini kelompok 5 kemana? Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi masih belum selesai, masih belum tercapai bagaimana cara menanggulangi siswa yang memang masih belum bisa menggunakan aset atau institusi yang belajar. Yang belajar itu harus masih ada PR maksudnya. Nah mungkin di dalam identifikasi untuk dataan aset ini kan tadi aktor yang terlibat salah satunya Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Nah mungkin saya di sini langsung berwawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Sekalian gitu, kalau misalkan rekan guru nanti bisa ini kalau ada yang senggang waktunya ya Pak. Ada Pak Ferry aja. Iya. Nah, punten Bapak mohon izin gitu ya Pak. Nah tadi kebetulan Bapak tadi di sini dari awal gitu. Alhamdulillah. Melihat bagaimana Pak Dede menceritakan tentang pemetaan aset identifikasi beliau gitu. Nah untuk Bapak sebagai aktor yang terlibat dalam identifikasi ini, tentunya Bapak sebagai stakeholder terpilih di sini gitu kan, di SMK ini. Nah dalam prosesnya, mungkin dalam proses identifikasi ini dengan Pak Dede, bagaimana istilahnya keterlibatan Bapak gitu, terus istilahnya menguatkan bahwa ini tuh aset sekolah tuh ini dan istilahnya untuk melakukan masukan kepada dedeknya seperti apa, boleh dideskripsikan Bapak? Terima kasih Ibu. Izin Pak Dokter. Dari awal Alhamdulillah sudah bisa mendampingi Pak Dede melakukan wawancara, sehingga saya juga bisa menarik beberapa gambaran ya Bu ya, terkait dengan pemahaman Pak Dede, terutama terkait dengan modal atau aset tadi. Kalau tidak salah ada 7 ya Bu ya, 7 modal aset yang harus kita identifikasi di sekolah. Jadi tadi secara singkat sih baru menggambarkan tentang aset fisik. Harapannya kedepannya bisa lebih menggambarkan dari semua aset yang ada dan bisa diidentifikasinya, baik itu melalui analisis SWOT ya, mungkin dengan salah satu langkahnya dengan melakukan analisis SWOT sehingga bisa
mendapatkan peluang apa yang bisa kita tingkatkan atau bisa kita kembangkan. Seperti mungkin di sini ada modal agama dan budaya. Di sini sangat bagus sekali ya, dari segi modal lingkungan. Kita berada di lingkungan komplek pendidikan, walaupun depannya covernya pasar, tapi di belakangnya itu pendidikan ya, dari pendidikan PAUD, SD, cuman tidak ada SMP saja di sini, SMK gitu. Dan kemudian juga lingkungannya lingkungan yang beragama ya. Kebetulan alhamdulillah kita di yayasan ini ada masjid jami yang masih besar, yang di dalamnya Pak ada dua organisasi Muslim terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Dan itu adalah tokoh-tokoh yang mendirikan Yayasan Al-Huda ini. Jadi bagaimana dua tokoh NU dan Muhammadiyah ini bersatu dalam satu wadah organisasi yayasan, dan secara keagamaan bisa akur gitu, tidak saling menyalahkan atau mengunggulkan daripada kelebihan organisasinya. Nah, jadi ada satu yang bagus di sini, biasanya sangat mencolok ya kalau taraweh itu antara 11 dan 20. Nah, kebetulan di sini karena dua tokoh ini bersatu, jadi 11 dilanjutkan sampai 20. Jadi imamnya ada imam lanjutan. Jadi itu salah satu aset yang kita miliki yang mungkin di beberapa daerah tidak ada. Bahkan saling mengunggulkan ya. Ya ini wilayah Masjid Muhammadiyah, ini wilayah Masjid NU misalnya. Alhamdulillah di sini tidak, dan ini merupakan suatu aset besar bagaimana bisa kita jadikan tauladan ya, baik untuk siswa maupun untuk kita selaku guru-guru. Ternyata kita bisa harmonis juga dalam perbedaan pemahaman yang mungkin sifatnya furu'iyah lah ya. Kita juga tadi secara agama kita menerima siswa non muslim. Tentu ini tantangan bagaimana melakukan pembelajaran khususnya di pelajaran PAI-nya, ya kan? Nah, ini kita ada kerjasama juga dengan pemuka agama dari agama Kristen. Jadi walaupun kita selaku guru PAI misalnya di sini, ternyata ada batasan ketika siswanya non muslim, maka tidak punya wewenang untuk memberikan nilainya kita serahkan, baik itu ujian atau dan sebagainya ke gereja gitu. Khusus untuk non muslim, seperti kayak sekarang kita ada kegiatan smart train kan. Ini kita perlu bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin sifatnya mungkin akan mengganggu kan. Seperti anak-anak yang non muslim kan komplain. Jadi ada anak muslim juga. Ada. Tiap tahun ada sih. Berapa banyak? Tahun ini yang ada saya kelas 11 ya. Kelas 10 ada Pak? Oh, kelas 10 ada, kelas 11 ada Pak. Berapa banyak? Paling nggak banyak sih, 3. 1, 2, 3. Semuanya 3 kalau nggak salah. Kristen, Iya, Hindu, Buddha. Kristen. Kristen. Kebetulan ada Cina sih dia bagus ya. Ya, ada Cina. Tiap tahun ada aja di Palu. Tapi Cina ini ya berani masukin ke yang mana? Yang Ada al-alnya ya Pak ya. ya, maksudnya dominan agama Iya, kan Islam. Dan Sedikit-sedikit. bisa sih Pak. Pahalanya besar. Amin. Betul Pak, betul. Masukan. Ya, dan harapannya kedepannya bisa mengidentifikasi modal aset yang lainnya, entah sosial, entah politik. Kan politik kemarin bagus sekali untuk dijadikan pembelajaran untuk siswa-siswi. Saya sempat kemarin setelah pemilu tanya ke anak-anak, bagaimana kamu memahami demokrasi di negara kita? Wah Pak, kita banyak serangan pajak. Nah, ini Apa itu? berarti kita tidak bisa memanfaatkan aset politik yang sangat bagus sekali di negara kita kan, yang sangat menjunjung demokrasi. Nah tentu ini bisa dijadikan nanti pembelajaran yang lebih bagus dan lebih baik dengan tadi kita analisis dari sebabnya. Mungkin yang lainnya tinggal dikembangkan saja. Iya, luar biasa Pak. Istilahnya memang dilihat dari cara Bapak dan Pak Dede juga mengidentifikasi aset. Memang aset di sini memang sudah baik. Itu bagaimana caranya menemukan aset yang lainnya gitu Ya, kan. betul. Salah satu kan tadi yang Bapak sebutkan itu di aset politik gitu kan ya. Nah, atau misalkan di luar itu gitu, misalkan bagaimana tidak hanya
dalam kita punya aset ini tetapi tidak dikembangkan. Tapi tadi ada bahasa memang itu kan dari aset yang dimiliki walaupun kecil bisa dikembangkan. Dari segi misalkan di narasumber dari luar mungkin bisa membantu dalam segi materi gitu kan, dalam segi istilahnya non materinya gitu kan. Apalagi tadi aset yang NU dan Muhammadiyah itu ya sangat luar biasa sekali, yang saya baru tahu di sini ternyata bukan misalkan cuma satu ini aja gitu kan, organisasi gitu. Nah, yang sebenarnya juga karena kan Islam juga Iya. sama Satu guru Tuhannya sama, nabinya sama, betul. bedanya di mana kan ya, mesti banyak persamaan dari mereka. Betul. Harus begitu. Nah mungkin dari aset yang ada Pak Dede ya mungkin Pak Kepala, karena sekarang itu kan di Loka 6 itu kan menuju ke arah panen raya gitu. Nah kira-kira persiapan dari Pak Dede mungkin bisa dideskripsikan program yang berdampak pada muridnya ini seperti apa, program unggulannya gitu kan. Barangkali Pak Kepala juga Siap. belum tahu gitu Iya, nanti kan, siap karena mendukung. setiap guru penggerak itu kan memiliki program unggulan nih dari misalkan perjalanannya dia selama 6 bulan ini gitu. Apakah misalkan dari mengambilnya dari misalkan budaya positifnya gitu, atau misalkan dari asetnya gitu, atau misalkan dari pembelajarannya gitu. Baik, terima kasih Bu. Ini saya langsung bicara tentang rencana untuk panen raya Bu ya. Ya. Untuk program saya Pak, kebetulan saya di awal semester dan kemarin kan ada rapat ekskul ya Pak ya. Ya. Kebetulan saya di sini juga kan merangkap bagi pembina ekskul Pak. Saya ingin mengembangkan program ekskul tersebut bisa membuat perubahan di sekolah, bukan hanya di ekskul saja gitu Pak. Seperti kemarin saya sampaikan di Lokakarya ini kemarin, saya ingin membuat sebuah program tentang meningkatkan sikap mulia Pak. Sikap mulia yang berlandaskan yang profil pelajar Pancasila itu. Jadi saya tidak hanya untuk anggota ekskul paskibra saja, tapi saya nanti kalau boleh izin ke Bapak, saya minta di setiap kelas itu ada perwakilan Pak. Nah ketika ada perwakilan dari tiap kelas, nanti itu bisa dijadikan agen atau perwakilan kelas untuk setiap 1 bulan sekali atau kali mereka mengagendakan sebuah sebuah program atau sebuah kegiatan yang kira-kira dampaknya untuk mereka sendiri yang bisa meningkatkan sikap mulia. Seperti contohnya misalkan ada program kayak berbagi bubur kacang gratis misalkan untuk siswa yang datang 50 orang datang pagi. Nah itu nanti, atau misalkan ada kegiatan lain yang sifatnya positif, misalkan kayak kalau dari agama kalau nggak salah kemarin programnya kalau salaman sama guru 10 kali 10 guru salaman. Jadi misalkan dia ngajar cuma satu kelas 3 guru, berarti dia harus mencari 7 guru untuk salaman gitu. Dari guru untuk salaman. Kalau ini memenuhi dapat satu titik. Itu Pak, jadi Wah, semangat. semangat Tapi ini semangat dapat diri. Kayak itu rinso aja. Berarti ini pengembangan budaya positif ya. Betul, budaya positif. Jadi saya tuh pengen itu Mbak, jadi tidak hanya programnya kalau misalkan paskibra kan sudah identiknya dengan misalkan disiplin ya. Nah jadi tidak hanya disiplin, jadi ingin meningkatkan sikap mulia ini. Kalau kemarin saya bikin namanya itu adalah waktu siswa Abuda. Waktu itu singkatan Mbak. Wadah untuk siswa SMK Abuda. Jadi wadah itu maksudnya wadah untuk membuat mereka bisa berdiskusi gitu Pak. Kegiatan apa nih yang kira-kira nanti, atau misalkan program apa, atau misalkan mereka pengen membuat kegiatan seperti apa untuk meningkatkan sikap mulia. Nah, jadi kalau saya sebagai pendampingnya nanti sikap-sikap yang sikap mulia ini ada berapa misalkan sebutnya. Nah kira-kira bulan ini programnya
yang membuat apa kira-kira dia kasihkan misalkan tadi kayak misalkan Pak kita lanjutkan dulu aja programnya Pak guru agama misalkan ya nggak apa-apa kita kembangkan lagi tidak hanya cium tangan misalnya tidak hanya salaman saja atau misalkan dengan setiap ketemu sama guru wajib misalkan kayak salam kayak yang lain tadi sikap-sikap mulia itu supaya dibangun lagi di SMK Wida ini supaya meningkatkan kualitas kita sendiri. Jadi dari saya bikin ini namanya tuh waktu siswa SMK Wida, waktu itu ada untuk magang. Sebenarnya kalau P5 ya P5 kan ya kalau bicara mengenai sikap mulia ya Islam sikap mulia Iya. semua yang ada Iya. sempurna ya kan sebenarnya kalau di lembaga muslim sebenarnya P5 itu masih ketinggalan dengan akhlak mulia dari Nabi gitu kan. Kalau makanya saya pernah juga saya sampaikan di dinas pendidikan itu ini sebenarnya kalau P5 itu harusnya didiskusikan dengan guru agama sebab kita muslim itu kan ada yang apa sih namanya tuh kearifan lokal lah. Kearifan lokal itu kadang juga berbenturan dengan agama, misalnya kemusyrikan jatuh pada musyrik gitu kan. Ini tidak ini menjaga ini tapi dengan apa adanya mitos kalau ngambil sesuatu jatuh sakit atau meninggal udah musyrik gitu. Jadi ya kita sebagai seorang muslim ini guru agama mengajarkan apa di memberantas kemusyrikan yang ini banyak rusak lah pemikiran. Jadi yang ya kalau bisa kayak gimana ya harus berdiskusi di agama itu kan ya siswa. Iya, betul sekali. Istilahnya kan tadi di P5 kan profil pelajar Pancasila yang kearifan lokal tentunya tadi yang disebutkan. Misalkan di sini di Indramayu sendiri kan ada budaya salah satunya apa Kak? Kalau di Harulis ada nggak? Kayak misalkan Bapak Sri atau misalkan ini apa tuh yang suka Itu Bapak Sri itu. Iya, apalagi di Lelea kan ada yang namanya itu ya apa yang perempuan yang di ngarot gitu kan? Tidak perlu maksudnya saya itu tidak perlu semua gitu kan. Iya. Semua dia ya kalau kearifan lokalnya di muslim seperti apa? Iya. Ya kalau berbenturan dengan kepercayaan kita masa apakah kan pada makhluk itu selama tidak bermaksiat kepada Khalik gitu kan. Iya. Baik, terima kasih Pak. Dan untuk tadi yang program ini memang luar biasa Pak. Di istilahnya dalam budaya positif berarti ya Pak. Diambilnya dari budaya positif, bagaimana istilahnya meningkatkan sikap mulia dan istilahnya kan mungkin saya juga kalau di tingkat SMK memang percayalah untuk peserta didiknya muridnya sendiri kan memang sudah dewasa, sudah bisa menjadi student agency yang istilahnya diterapkan di program guru penggerak bagaimana kepemimpinan muridnya berlaku gitu kan ya, mereka kan sudah bisa mengelola diri sendiri, bagaimana kita pada diri sebagai fasilitator dan pendamping untuk mengarahkan ke hal yang istilahnya program ini gitu, karena dari segi usia juga kan memang sudah saatnya nih dibekali hal seperti itu dan pasti memang sudah banyak kalau di tingkat SMK yang bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah dari kira-kira yang kan tadi berkaitannya dengan budaya positif ya Pak. Nah yang akan dipamerkan nih berupa programnya atau apakah ada produknya nih yang akan nanti dipanen rayakan gitu. Misalkan memang sih tidak semua gitu yang dipanen rayakan itu berupa produk Pak. Soalnya saya juga di guru penggerak angkatan 4 dan kebetulan istilahnya saya juga
waktu itu programnya di ekskul kan, kebetulan di Karang Pamitran waktu itu di program pramukanya yang saya tampilkan itu bukan program produknya, tapi memang programnya bagaimana nih saya memposisikan program seperti ini, latar belakangnya seperti ini, hasilnya yang akan dicapai seperti ini. Mungkin Pak Dede bagaimana? Ya mungkin untuk saya akan tampilkan mungkin sama seperti itu, mungkin programnya, karena mungkin untuk produknya karena ini masih dalam tahap pembicaraan dengan nanti dengan Bapak Kepala juga. Kemudian program ini yang akan ditampilkan adalah bentuk programnya. Jadi saya akan jabarkan sesuai dengan budget, sesuai dengan budget yang buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian masih panen raya Pak, hasil. Nanti kalau nanti diucapkan dari bagian akhir kita. Iya siap. Iya. Mana sudah sampai mana? Saya ketinggalan itu sudah di mana? ya, jadi nanti akan saya pamerkan rencana program ini dengan metode budget ya. Jadi programnya dulu untuk produknya, karena mungkin untuk ini kan kalau keburu ada produknya, ada hasilnya ya, insya Allah ditampilkan juga. Kalau misalkan tidak terburu atau karena kan ini potong banyak libur nih Bu, libur dari libur Ramadan nanti libur Idul Fitri, jadi mungkin kurang belum efektif kalau misalkan menerapkan secara langsung ke jadi baru rencana dulu, saya koordinasi dulu dengan Pak Kepala dan stakeholder yang dilibatkan di sini. Nah, nanti selain dari program unggulan ini kan Pak ya, bisa jadi Pak, Bapak yang akan produk yang Bapak hasilkan nih selama 6 bulan ini, karena hanya istilahnya saling sharing aja nih Pak ya. Ketika ada dari SMK, teman saya waktu itu dia di panen raya itu dari pembelajaran dia kan menghasilkan limbah industri. Nah, limbah industri itu misalkan dari limbah industri misalkan perbengkelan ada rantai-rantai ternyata bisa dijadiin mainan-mainan anak kecil, kayak misalkan jadi kalajengking, jadi mobil-mobilan. Nah, itu kan kayaknya dengan produk pack 5 gitu. Nah, di yang selama Bapak 6 bulan ini, apakah ada Bapak yang membuat produk seperti itu gitu atau bagaimana? Ada Bu, tapi saya dalam bentuknya artikel atau tadi yang di awal materi mengenai anak itu dengan menganalisis aset lingkungan, mereka akan memilih ya, apa yang akan dijelaskan nanti. Nah dalam memilih itu mereka nanti membuat sebuah tulisan artikel atau misalkan mendeskripsikan misalkan kayak hutan mangga, saya akan mendeskripsikan hutan mangga di dalamnya ada apa saja, apa di dalamnya, jadi secara itu nanti untuk dibuat sebuah artikel mungkin diupload dalam web atau misalkan mereka buat sendiri untuk memberi pengetahuan pada orang lain yang belum tahu bahwa di Indramayu itu daerah Anjatan ini ada hutan mangga. Iya. Jadi nanti produknya seperti itu. Oke. Nah, berarti bisa nanti kalian dibawa aja gitu ya Pak. Jadi produk-produk yang Bapak murid hasilkan dari pembelajaran Bapak juga bisa diikut sertakan nanti di panen raya gitu. Nanti berkolaborasi dengan CGP yang lainnya gitu. Kita akan istilahnya bentuk standnya gitu, misalkan mau apa nih kan biasa letter U ya Pak. Misalkan kan satu banner satu program, Bapak nanti akan membuat sebuah X banner yang mungkin di program ini waktu ini, tapi misalkan yang akan dipamerkan itu misalkan produk muridnya itu dari artikelnya gitu, misalkan dari keterampilan yang lainnya gitu. Luar biasa sekali Pak, istilahnya untuk persiapannya berarti sudah berapa persen kira-kira? Kalau persiapan masih 50% Bu. Nanti ini ada ya bahan kayaknya. Ya, nanti terakhir aja saya. Oh iya. Selesaikan aja biar cepat. Bahan yang iya benar. Jadi nanti di panen hasilnya. Nah, kebetulan nanti di bagian panen raya itu
Bapak bahan tayangnya kan nanti di kelas berbagi nih Ya. dari satu PP itu kan biasanya satu orang perwakilan, nanti kita diskusikan siapa yang akan menjadi perwakilan di kelas berbagi. Barangkali Pak Dede nanti yang bagian jadi apa perwakilan dari PP saya untuk di-share ke rekan-rekan yang lain. Kalau misalkan Bapak yang menjadi perwakilan mungkin bahannya harus disiapkan. Iya, jadi bagaimana nih programnya PowerPoint bisa, PowerPoint dan itu kan masuknya di dalamnya kan itu dari mulai latar belakang tujuan latar belakang tujuan terus nanti manfaatnya nanti hasilnya gitu sama seperti yang kemarin Bapak rancang itu di nanti di panen raya gitu. Kalau kebetulan Bapak bukan menjadi perwakilan dari kelas berbagi, Bapak menjadi peserta kelas berbagi juga tidak masalah, justru Enak jadi peserta. jadi peserta. Ketika saya juga waktu dulu menjadi peserta di kelas berbagi, jadi saya lihat ternyata di sekolah ini memiliki program yang luar biasa, ini namanya keren, dan itu di ATM sama saya, di ATM, di analisis tiru modifikasi gitu, diterapkan di sekolah saya gitu. Karena ya ide-ide yang luar biasa dari CGP yang lain juga sangat baik. Baik, mungkin di akhir penampilan ya Pak Stan. Nah, dari perjalanan 6 bulan ini ya saya rasa Pak Dede mengalami peningkatan Pak, alhamdulillah. Tetapi bagaimana caranya peningkatan itu tidak hanya berakhir program bergerak juga, jadi justru lebih istilahnya lebih meningkat lagi, apalagi Pak Dede sendiri alhamdulillah ya Pak udah diangkat P3K untuk di periode sekarang, dan istilah ilmu dari program guru penggerak ini tidak akan luntur lah gitu istilahnya di sekolah yang baru, mungkin bukan di sekolah ini tapi ya saya nitip di sekolah yang SMK Abdullah ini. Bapak ini dulu kasih oleh-oleh dulu, oleh-olehnya berupa materi yang Bapak dapat gitu. Bapak bisa istilahnya menurunkan dari segi pembelajaran ya, dari segi pengetahuannya seperti itu. Terus istilahnya nanti di sekolah yang baru, apalagi Bapak sebagai sudah menjadi P3K, mungkin powernya sudah nampak, sudah ada gitu. Teruslah istilahnya bergerak dan menggerakkan guru-guru yang lainnya gitu. Tetap berbagi praktek baik gitu dengan rekan yang lain, karena istilahnya dengan setidaknya kalau secara mungkin ada suatu kutipan sampaikanlah walaupun satu ayat ya gitu, dan itu ketika penyampaian kita berbagi praktek baik kita, budaya positif kita kepada rekan yang lainnya juga sudah dilaksanakan, kemungkinan untuk istilahnya ada yang mengikuti kita juga, istilahnya follow kita lah gitu, ada gitu, walaupun tidak semua. Kadang-kadang istilah itu jadi tantangan juga, kadang kita sudah berbagi praktik baik ke rekan gitu, ada yang ikut, ada yang enggak, ya itu mungkin ada saatnya mungkin mereka akan melihat gitu, ternyata kalau sudah diberi hidayah lah istilahnya ya, ternyata memang kita semuanya apa yang kita lakukan itu berdampak untuk murid dan untuk murid tentunya, seperti itu. Nah, dari istilahnya dari pendampingan kali ini nanti Bapak mengupload dokumen di bagian ini ya Pak, refleksi, di bagian penilaian refleksi CGP. Nanti yang istilahnya bahan-bahan yang ini, umpan baliknya dan refleksinya Bapak segera diupload di sini gitu, biar saya nanti bisa menilai gitu ya, mengrade. Terus yang keduanya ada juga di bagian ini, di bagian dokumentasi pemetaan aset yang tadi Bapak telah deskripsikan. Nanti jangan lupa ada 3 unsur yang harus Bapak upload ya. Notulennya ketika Bapak mengidentifikasi aset dengan aktor-aktor yang lain, terus fotonya, foto ketika pertemuan, dan bisa ditambahkan sih Pak, tadi Bapak kan bertanya misalkan aset yang dimiliki, barangkali nanti dimasukkan saja foto asetnya juga ya. Terus yang terakhir itu bagian selain notulen, foto dan juga
laporannya ya Pak, laporan misalkan hasil dari identifikasi itu. Bagian dulu. Mengumpulkan lembar referensi Pak. dengan perusahaan. Oh iya. Gimana ya tadi? Oh iya. Nah, jadi nanti yang diunggah itu kan notulen, foto proses pertemuan dan hasil pemetaannya ya Pak. Iya. Hasil pemetaan misalkan yang tadi Bapak sudah sebutkan, misalkan aset yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki, hasilnya setelah diidentifikasi apa nanti sekali diuploadnya dalam satu file ya Pak. Oke, sudah disiapkan untuk yang ada namanya ya, boleh dimasukin ya boleh. Iya boleh seperti itu. Iya betul, itu bagus sekali Pak. Ada yang polisi seperti itu. Iya itu kan dari 7 doki modal. Iya, mulai itu kan jadi Iya. jadi tambahkan dulu baru saya upload. Iya. Nah. Permasalahan. Oh, permasalahan yang dihadapi selama ini. Dan solusinya. Mungkin permasalahan yang dihadapi tentang saya kemarin dalam merancang atau mengerjakan tugas dalam merancang program ada kendala-kendala atau tantangan yang harus dihadapi seperti kendala. Dan solusinya tadi saya meningkatkan kolaborasi, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholder yang memang terlibat di dalam program saya itu. Bulan 3 Program apa tadi? Saya membuat program untuk budaya positif, meningkatkan sikap mulia dalam murid. Iya. Banyak masuk-masuk. Sangat Pak. Kurang ya. Jadi harusnya ditambahkan sesuai dengan cuma di sini. Terbatas nilainya. Dan cek ini juga sudah berbincang bahwa sebenarnya sudah banyak yang dilakukan menggunakan murid. Terutama tadi terkait dengan apa ya, sikap mulia dan sikap mulia. Kalau umum ya. Positif juga berbeda. Sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim ya, apa mengacu pada ayat Quran kan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum selamat dinakum. Itu pada hari ini telah disempurnakan agamaku. Telah akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan yang akmaltu, aku sempurnakan, Allah maksudnya menyempurnakan dinakum agama Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati,
dan telah disempurnakan. Mungkin sudah paham semua ya Pak. Watman tu'anikum yang menjual itu lakum Islam, dan aku menjadikan Islam aku meridhoi Islam sebagai agama yang harus saya anut gitu. Jadi yang Rasul sebelum Rasul meninggal itu masih ada yang harus disempurnakan. Tapi setelah kematian beliau maka sudah sempurna. Islam itu sudah sempurna. Jadi sudah sempurna. Kita tidak perlu diajari dari paham-paham luar. Jadi cukuplah Islam itu sebagai agama, dan kita harus meyakini kalau bagaimanapun ya semua harus kesempurnaan Islam itu. Jadi adapun misalnya P5 atau P berapa gitu kan, itu ya disesuaikan saja dengan tidak semuanya harus dilaksanakan karena akan merusak keimanan dari kita sebagai seorang muslim. Jadi saya melihat kalau dilaksanakan akan merusak, terutama jika memang P5-nya dijalankan dan bukan yang seharusnya menjalankan itu harusnya seorang yang paham agama. Semestinya yang memahami agama ini halal ini haram. Jadi kadang kalau ditambah semua yang tadinya sudah mati-matian agama memberantas kemusyrikan, rusak gara-gara itu. Jadi subur lagi kemusyrikan. Ya kalau kemusyrikan subur, tunggu saja bencananya gitu. Bagaimana kita tahu mungkin di luar, di mana-mana gitu. Ya di Jogja hancur gempa ada yang wave action gitu kan, tanah sampai bisa yang keras jadi ini. Itu kan sebenarnya karena kemusyrikan, tadinya ada acara yang berbau muslim yang marah. Nah itu harusnya budaya positifnya harus diarahkan ke sana, ke ajaran agama itu harus positif. Kalau sikap positif ya Rasulullah SAW itu yang paling positif, manusia yang paling positif di muka bumi dan Rasulullah. Sikap mulia yang paling mulia dan jadi panutannya ya akan ke sana. Adapun P5 apa ya sesuaikan saja gitu. Kalau ya tidak perlu di semuanya harus ya kita sudah positif semua gitu kan, P5 sudah melaksanakan semua kalau cara sudah benar gitu kan. Jadi ya kalau itu kaitannya dengan budaya-budaya yang menyimpang dari agama, harus memberikan sesajen, harus percaya bahwa ini adalah memberikan panen di luar dari kekuasaan Allah, maka yang harus kita luruskan. Jadi sebelum P5 adalah kita meluruskan itu ya, sudah ya masukkan aja sih budaya positifnya, sikap mulianya itu bertauhid itu sikap paling mulia. Dari sana itu timbul sikap-sikap mulia. Kalau dia sudah musyrik, tidak ada sikap mulia, nanti ujung-ujungnya pada hal-hal yang merusak, jadi sumber kejahatan dan kemusyrikan. Sedangkan sumber kebaikan adalah tauhid. Jadi salah saya itu disesuaikan aja dari sikap mulia ya. Kebetulannya Rasulullah, para sahabat itu yang mengikuti beliau gitu kan. Adapun yang selain dari itu kita harus melihat lagi gitu, apakah itu sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak, menyimpang. Itu saja. Terima kasih. Mungkin untuk pengembangan panen karyanya Pak, karena tadi sifat mulia mungkin bisa lebih detail lagi supaya enak gitu, menerapkannya, karena kalau terlalu luas nanti bingung Ya, jangan sifat mulia yang mana satu tapi tuntas gitu, ya. daripada banyak tuntas semua. Syukur-syukur kan bisa diwariskan terus kontinu budaya. Itu pengalaman saya, kalau saya mengajar sesuatu selesai satu, kalau semua diselesai bingung saya ini mana kalau saya Nggak selesai semua. kalau satu selesai terus sampai ini jadi apa template gitu Ya. kan, saya kerjakan seperti ini
Contohnya barangkali budaya ulut salam setiap ketemu guru kan ini udah hilang. Iya, itu kan di antara yang sikap mulia, paling mulia, termasuk yang paling mulia kan mengucapkan salam artinya mendoakan kebaikan untuk sesama muslim kan, bukannya kita saling mendengki, gitu kan, saling menjahati sesama gitu kan. Nah, itu sikap mulia yang terutama di itu yang harus dibalas dengan sikap yang tidak baik dengan sesama gitu kan. Tetangga, ya tetangga mereka punya tetangga sebelahnya kan depan belakang. Terus ini oh ya saya lupa ini nanti yang lampiran 3 ini instrumen lomba umpan balik. Instrumen lomba umpan balik ya, lampiran 3 nanti tolong di apa? Di scan aja ke saya ya. Semua yang siswa, guru dan kepala sekolah atau gimana? Terserah. Oke, akan makin baik. Iya. Paling sampel satu-satu kan. Rekomendasinya enak. Iya. Ini sudah lengkap. Lima semuanya aja. Nanti sudah langsung ke 3 kepala sekolah. Terus lampiran hasil refleksi dari umpan balik lampiran 2. Ya paling tidak besok lah. Saya tunggu sampai besok ya. Terus itu lewat tadi kayaknya dampaknya pada diri murid ya. Ini yang sudah terapas sama dan dampaknya pada diri murid tadi. Ada sih Pak. Murid. Sudah berhasil kita. Jadi saya nggak nangkep ya. Ada ya. Diri muridnya misalnya apa gitu kan. Oh, iya. Saya belum jelasin itu belum terlewat kayaknya. Kalau Pak Dede yang sudah ini ya, sudah menjelaskan. Gitu, Nampaknya jadi Apa tadi? maksudnya ada perubahan perubahan dalam dalam pembelajaran di kelas yang tadinya kan mereka itu kalau udah jam 1 itu udah ngantuk Pak, udah mulai kalau belajar itu udah mulai malas gitu ya, udah mulai kemana-mana lah fokusnya. Nah, saya dengan PGP ini ada beberapa metode yang saya terapkan seperti ice breaking. Jadi awal kan. Oh, tandanya. Jadi pakai ice breaking, pakai metode pembelajaran yang memang mindfulness. mindfulness gitu. Jadi udah jam 1 nih kira-kira ice breaking ya. Apa nih? Mindfulness seperti apa ya? Itu mindfulness itu Teknik stop Pak, Iya. salah satunya. Maksudnya gimana? Bisa ceritakan? mungkin untuk teknik stop itu jadi itu melatih fokus Pak. Kita untuk kembali lagi fokusnya. Iya gimana? Boleh Kalau boleh dicontohkan mungkin contohkan. pakai musik Pak, pakai musik, gunakan musik mereka supaya fokus ke musik itu. Kita sebagai pendampingnya atau gurunya mengarahkan untuk fokus ke musik, untuk membuang segala aura negatif atau misalkan yang ada pikiran apa, buang dulu biar segar lagi, biar refresh lagi. Menghembuskan napas selama hati. Kenapa harus musik sih? Ini kan lembaga Islam. Suruh aja baca Al-Quran. Ayat gitu sampai. Dikaitkan lagi ya. Kepala sekolah itu apa Al-Quran? Dengan Ini satu ayat gitu kan, atau hadis gitu kan, ya hadisnya sahih gitu kan. Ya kan nggak apa-apa. Innamal amalu dengan sambil dia fokus, harus niat ya fokus gitu. Dia lama-lama juga fokusnya kan banyak yang dapat ya Pak. Iya. Hadisnya hafal, iya, panggilan sifat dia. mulianya keluar gitu kan. Apa Tertanam lah gitu. yang apa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu kan itu pokok dari keimanan kan ya, tidak boleh musyrik gitu kan. Jadi dia fokus bahkan lebih bagus gitu daripada abstrak ya kan kepercayaan. Jadi fokus pada Allah satu ya kan. Masukan yang sangat bagus. Ya, jadi bisa pakai teknik stop Pak Dede, Kita cukup ke tapi diarahkan dengan ayat Quran oleh gurunya hadis gitu. Tekniknya tadi stop misalnya tarik napas, pejamkan mata, renungkan gitu. ya renungkan satu ayat gitu. Iya. Yang pendek-pendek aja. Wal asr demi masa itu masa itu. Kamu tahu ini masa itu. Iya. Itu kan stop berhenti apa kamu tahu waktu, makanya waktu kamu belajar tepat waktu.
Ya. Jangan keluyuran pada saat, karena saya tahu, saya pernah ngajar di swasta. Bagaimana Tantangannya. swasta? Kalau swasta lebih jiwanya lebih bebas. Ya. Kalau negeri kan dia harus duduk gitu kan, Ya. sesuai dengan perintah. Kalau dia lebih kreatif kemana-mana, makanya kemana-mana. Nah, itu satu ayat yang ringan-ringan juga aja, yang cuma satu wal asr ya. Itu luas bahasa. Ya. Sampai ini kan terjemahan tuh. Keren. Ya. Satu ayat, satu hadis. Jadi dia mengenal Allah, mengenal Rasul. Ini kan apa? Tinggalkan dua pedoman yang tidak akan kamu sesat, yaitu kitab Allah dan sunnati. Kitab Allah dan sunnahku tidak bakal tersesat. Itu jaminan dari Rasul. Ya kalau Rasul kan berkata karena Allah yang menuntut. Itu kemudian lampiran 9 menggunakan pemetaan aset, kalau bisa dilampirkan ya 9. Satu PDF aja ya. Atau kalau bisa tidak di PDF kan ya dibuatkan saja. Karena biar saya nanti kan masukkan itu, saya kan ini juga saya scan semua, set bawahnya kan, jadi nanti di PDF kan jadi satu gitu. Sudah ini Sudah dikerjakan. sudah kelihatan lampirannya banyak ayat. Ya. Kemudian ini yang tidak disebut tadi, rencana kerja pengembangan program sekolah. Rencana itu memang nggak ada, Bu. Di kita nggak ada, Pak. Rencana. Nggak ada itu. Iya, pengembangan sekolah itu ada di PI 5 kemarin sudah itu ya, sampai ke pengembangannya mau seperti apa nih area pengembangan sekolahnya gitu, terus dilanjut ke rencana program. Kalau dikumpulkan saya checklist ya. Ya. Nanti Nah, lampirkan lagi rencana pengembangan sekolah. kalau yang apa jurnal pendampingan apa gitu ada, Bu. Ada. Nanti dilampirkan, Bu ya. Iya. Itu pengejar praktek, kemudian mencatat terkait pembelajaran daring. Iya. Nah ini juga nanti Bu ya, pengejar prakteknya. Besok Bu ya, ini. Biar saya segera upload. Saya biasanya tidak upload di sana, sudah BPGP-nya sudah menunggu ya, karena saya belum ya kasihan kalau saya sesuai ini saja kan, tidak ada lampirannya. Itu lebih simpel. Untuk Pak, maaf, untuk instrumen lembaran pembalik itu yang belum diisi atau yang hasilnya saja yang udah diisi, Pak? Kan itu sama ya, Pak? Yang diisi. Berarti yang diisinya aja betul ya, Pak? Yang diisi. Terus ini tadi itu yang apa panen hasil belajar itu kan ada PPT-nya gitu kan. Ya. Nah itu tolong dikasih ke saya gitu, seadanya saja, pokoknya sudah ada menyiapkan itu. Nanti kalau mau direvisi hasilnya, tapi yang penting saya sudah ada apa cetak birunya mau seperti apa gitu kan. Ya udah kayak cukup. Berarti terakhir, Bu, bimbingan ini. Iya, alhamdulillah Pak. Ya saya juga di sini mohon maaf sekali apabila selama saya menampingi Pak Dede dari mulai PI 1 sampai PI 6 ini terdapat kesalahan gitu, dan istilahnya terima kasih juga Bapak. Saya sudah istilahnya di sini dengan kenyamanan yang ada di sini, saya menikmati fasilitas di sini selama pendampingan ini gitu. Sama-sama, kami juga mengucapkan terima kasih. Oh, belum ya, belum. Mas, sudah pada